Laila. Hadir, Bu. Ridwan. Sakit, Bu. Oke, Lala. Hadir, Bu. Deva. Hadir, Bu. Sheryl. Hadir, Bu. Oke, semuanya dari absen. Sebelum mulai pembelajaran, tadi kita membaca doa lebih dahulu. Ayo, dipimpin Soliha doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Mari mengeluarkan buku bahasa Indonesia. Iya, Bu. Ya. Siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Keadaan cuaca. Benar. Kemarin kita sudah membahas tentang keadaan cuaca. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan jenis-jenis keadaan cuaca. Tapi kita menggunakan kalimat efektif. Ya. Siapa yang sudah tahu kalimat efektif itu apa ya? Kalimat jelas, Bu. Ya. Jelas sama bagasan, Bu. Nah, wah udah pintar-pintar nih semuanya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks tentang keadaan cuaca. Siswa dapat menyusun informasi lisan tentang keadaan cuaca menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan melihat gambar, simbol, dan keadaan cuaca yang ditampilkan guru. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis dan ciri-ciri cuaca menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menulis dan menyebutkan ciri-ciri cuaca menggunakan kalimat efektif. Dan kegiatan hari ini, Ibu akan melakukan diskusi di akhir pembelajaran. Oke, siapa yang masih ingat apa itu pengertian cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Coba dibaca ulang Bu sendiri. Cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan dapat berubah-ubah. Ya, benar. Oke, kalian sudah paham ya pengertian cuaca? Sekarang kalian buka buku paket halaman 4. Sudah? Semua ada pecahan? Ada, Bu. Di situ ada materi tentang keadaan cuaca dan perubahannya. Oke, Ibu kasih waktu 7 menit untuk membaca ya. Iya, Bu. Sudah ada yang berisik ya membacanya. Gimana? Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Oke, coba Hanifah baca informasinya sampai selesai. Suaranya yang lantang ya. Yang ada cuaca. Baca sampai bawah ya. Ya. Keadaan cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Dan Ya, sudah dibacakan kembali oleh Hanifah. Jadi dari informasi itu ada apa aja ya informasinya? ada cuaca kita dapat berubah-ubah, Bu. Ya, terus ada apa lagi? Kalau cuaca cerah, mataharinya terbentuk.
akan segera turun hujan. Ya, hebat sekali anak-anak semua. Nah, jika kita menggunakan kalimat efektif, maka informasi yang kita dapat akan menjadi lebih jelas, bukan? Ya, Bu. Jadi besok atau seterusnya anak-anak boleh menggunakan kalimat efektif ketika berbicara atau sedang mengobrol dengan temannya. Ya, Jadi tidak ada yang tidak mengerti dari teman-teman ketika kita berbicara. Oke, selanjutnya kita lihat kemampuan nulis. Ibu akan menjelaskan jenis-jenis cuaca. Menyebutkan jenis-jenis cuaca. Oke, yang pertama ada cuaca cerah. Cuaca cerah itu ada biasanya ada apa ya? Ada matahari. Nah, terus kalau cuaca cerah itu turun hujan, turun air nggak ya dari langit? Tidak, Bu. Nah, coba di slide selanjutnya, nanti. Nah, ini ada gambar apa ya? Berawan, Bu. Kalau berawan mataharinya ada tidak ya? Tutupan, Bu. Oke, ada nggak ya? Ada. Hanya Ya, sedikit. benar, sedikit doang. Terus sekarang selanjutnya ada apa nih? Mendung hujan, Bu. Ya, benar. Kalau mendung berarti Hujan. adanya kalau hujan. Oke, karena anak-anak sudah melihat simbolnya, ibu minta anak-anak membuat kelompok. Coba dibuat kelompok duduknya. Bikin 3 kelompok tuh. Iya. 3-3. Ayo, 3-3. Ya. Jika sudah membuat kelompok, ibu minta kalian membuat atau berdiskusi tentang ciri-ciri cuaca menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, ibu kasih waktu berapa ya? 7 menit, boleh? Boleh, Bu. 7 Boleh. menit. Oke, ibu kasih waktu 7 menit. Ya, dan jelaskan ciri-ciri cuaca berawan, cerah, dan hujan atau mendung. Nanti kalian berdiskusi, catat tuh ciri-cirinya apa kalau hujan. Kalau hujan itu gimana ciri-cirinya? Kalau misalkan mau ini nih, apa tuh kalau mau turun hujan, ini Bu, ada petir-petir. Itu ciri-cirinya. Itu anak-anak ada tertentu tapi di ciri-cirinya. Gak boleh pakai kalimat anak-anak. Jadi kalimat efektif itu apa? Berarti anak-anak Indonesia dengan kalimat jelas. Oke? Ya, Bu. Yang paling jelas. Jelas, Bu. Ayo Nifa, jangan bercanda. Sudah belum? Sudah. Yang ini belum? Oke, cara semuanya udah. Coba yang minta kelompoknya Salila hanya 1 orang. Mana hasil diskusinya? Ayo, tunjuk. Ayo. Kami masuk ke depan. Ya, bisa. Lihat. Yang mana, Kek? Yang ini. Udah sini. Nah, ya kamu nonton sana, Kek. Baca. Mbak, baca. Doanya gampang ya. Oke, coba Soliha baca tentang ciri-ciri cuaca cerah. Langit terang, udara terasa panas, serta awan di langit jumlahnya sedikit. Benar nggak teman-teman? Kalimatnya udah efektif belum? Coba siapa yang bisa benerin kalimatnya? Soliha. Oke, kelompoknya Ila. Makasih Soliha. Ya, coba sekarang Ila. Coba Ila maju dulu ke depan biar teman-temannya melihat. Teman-teman,
kondisi saat matahari bisa bersinar tanpa ada awan yang menutupi. Biasanya saat kondisi cuaca cerah, teman-teman akan merasakan suhu udara yang sangat panas. Itulah ciri-ciri dari cuaca cerah dalam kalimat efektif. Hebat tuh, Laila. Tepuk tangan sekali lagi buat Laila. Selanjutnya, yang ciri-ciri cuaca berawan ada di kelompok hikmah. Coba. Oke, hikmah boleh maju. Coba apa ya ciri-ciri dari cuaca berawan hikmah? Ciri-ciri cuaca berawan adalah langit menjadi gelap, awan menebal, dan udara terasa lebih dingin. Cuaca berawan menandakan hujan akan turun. Benar tidak? Belum efektif dulu. Ya, Benar. hikmah. Kembali menggunakan kalimat efektif. Oke, Sheryl maju. Dia mau pakai tisu. Oke. Dengerin ya. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif tentang cuaca berawan. Saat berawan biasanya akan membuat suhu udara tidak terlalu panas. Betul tidak, Ibu? Ada lagi tidak? Ada. Hal ini terjadi karena sinar matahari tidak bersinar secara langsung. Oke. Benar nggak ya teman-teman? Benar, Bu. Efektif. Sudah. Beri tepuk tangan untuk Sherry. Yang terakhir ada cuaca apa ya? Cuaca mendukung. Oke, mendung. Siapa yang berani acung tangan ke depan? Siapa ikut suruh? Aku, Bu. Oke, Puput. Hebat, tepuk tangan untuk Puput. Coba Puput, sebutkan ciri-ciri cuaca hujan atau mendung. Ya, cuaca hujan terjadi saat butiran-butiran air jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit berubah menjadi gelap dan suhu udara menjadi dingin, serta matahari tertutup oleh awan mendung, Bu. Wah, benar tidak teman-teman? Benar, tapi kayaknya ada yang kurang. Apa ya? Oke, ada yang bisa membenarkan kalimat efektifnya, Bu? Tepuk tangan yang boleh. Ya, sekarang coba berikan ciri-ciri cuaca mendung menggunakan kalimat efektif. Cuaca mendung ini terjadi karena adanya awan-awan yang menutupi matahari. Namun berbeda dengan cuaca berawan, awan pada cuaca mendung berwarna gelap dan merupakan pertanda hujan. Setelah mendung beberapa saat biasanya gerimis atau hujan akan turun. Ya, benar atau tidak ya teman-teman? Oke, tepuk tangan. Oh, ternyata anak-anak ibu semuanya udah hebat, sudah paham apa itu kalimat efektif. Tadi kita sudah belajar apa aja, jadi jenis-jenisnya ada apa aja ya? Itu ada 3. Tadi ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya kalau cerah, Cerah itu langitnya terang, Iya, terus. udaranya terasa panas, serta awan di langit jumlahnya sedikit. Oke, sekarang coba sebutkan ciri-cirinya menggunakan kalimat efektif. Tadi yang kita sudah pelajari. Cuaca cerah merupakan kondisi saat matahari bisa bersinar tanpa ada awan yang menutupi. Oke, cuaca berawan. Saat berawan biasanya akan
pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari ciri-ciri dan jenis-jenis cuaca menggunakan kalimat efektif. Jadi anak-anak harus mengingat terus bahwa kalimat efektif diperlukan ketika kita berbicara atau menulis pesan. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca Alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk belajar di rumah. Lupa sedikit. Oh iya, untuk belajar di rumah, Ibu akan memberikan tugas rumah. Mana dulu buku tulisnya? Ya Bu. Itu tulis semua, Bu. Bu, Solihah namanya. Bu, Solihah juga ditubir. Sudah? Ya Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu tugas di rumahnya. Menulis informasi keadaan cuaca di sekitar rumah menggunakan kalimat efektif. Jadi anak-anak diminta untuk mengamati keadaan cuaca di rumah. Misalkan itu kan Ibu tulis pagi di hari Senin. Pagi di hari Senin itu cerah, hujan atau berawan. Anak-anak boleh diisi menggunakan kalimat efektif. Hari ini hari Senin dan keadaan cuaca di rumahku sangat cerah. Seperti itu ya contohnya ya. Baik Ibu. PR-nya dikumpulkan untuk minggu depan. Ya Bu. Ya. Oke, sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Sudah Bu. Tidak. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita semangat dulu deh. Tepuk semangat. Masih semangat. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semangat terus untuk belajar. Ya, Bu. Pokoknya anak-anak yang rajin belajarnya di rumah maupun di sekolah. Oke, Ibu pamit. Itu pembelajaran dengan pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar. Iya. Pemanasan seperti itu. Iya. Terus ada lagi yang ingin Ibu tanyakan. Dalam keterampilan membangun interaksi dan menunjukkan hubungan antar pribadi guru dan siswa itu metodemu seperti apa?
biar merasa dekat. Kalau bicara kamu kan sini yang sini anu kamu dipakai berapa, kalau bicara kan gitu dengan empati. Nah kalau kamu dengan siswa SD itu caramu seperti apa? Dengan mendekati menyuruh siswa setelah mengerjakan soal tugas, biasanya saya memberikan apresiasi seperti kata-kata pujian. Oke, pinter. Itu mendekati agar siswa merasa tidak takut dengan gurunya. Gurunya baik, selalu memberikan balas. Sebetulnya tidak seperti keadaannya. Aduh, kamu rapi sekali ya bajumu. Pasti deh. Ntar mana pinter lagi matematika dapat 8. Nah, itulah salah satu bentuk motivasi interaksi seorang pendidik pada siswanya. Ada satu lagi. Untuk apa yang kamu punya untuk memfasilitasi kegiatan yang akan kegiatan belajar, maksudnya kegiatan belajar yang akan menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Apa caramu untuk memfasilitasi kegiatan yang akan kamu lakukan? Pastinya akan mengajarkan untuk menumbuhkan kebanggaan diri kamu, rasa terhadap siswa. PPT. Iya, pegang RPP, pegang silabus, menguasai materi itu salah satu kita bangga. Kita nggak ada grogi karena kita menguasai materi yang akan kita berbagi saja. Udah cukup, inilah udah lumayan ya. Oke. Ayo menghadap tulis mungkin ada Pertanyaan dari ibu ya. Iya, Bu. Ayu, cara menghubungkan persepsi dengan pembelajaran sekarang ini itu bagaimana caranya supaya mereka itu terlihat antusias dalam pembelajaran? Biasanya saya menghubungkan itu dengan kemarin kita pembelajaran apa ya, mereka menjawab misalnya keadaan cuaca, maka saya lihat oke, hari ini cuacanya bagaimana ya, baru saya menyambungkan dengan jenis-jenis cuaca. Oke, berapa menit biasanya kalau persepsi? Dimasukkan dalam pembukaan itu 3 atau 4 menit. Oke. Keterampilan guru memfasilitasi eksplorasi. Yang ibu tanyakan adalah keterampilan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi. Bagaimana caranya seorang guru itu melibatkan supaya mereka punya partisipasi untuk membangun pembelajaran dengan baik? Seperti berdiskusi, Bu. Boleh. Terus harus setelah berdiskusi mereka maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke. Dari keterampilan guru memfasilitasi elaborasi yang dilakukan seorang guru dalam keterampilan memfasilitasi peserta didik untuk berkompetensi dalam pembelajaran, apa yang digunakan guru untuk memfasilitasi peserta didik itu? Buku ajar. Buku ajar. Terus Media PPT. terus bahan ajar. Oke, nomor 4, keterampilan guru memfasilitasi konfirmasi. Ini yang ibu tanyakan, keterampilan merespon positif partisipasi peserta didik. Bagaimana cara apakah peserta didik dalam menerima pembelajaran itu bisa berpartisipasi atau tidak? Dengan baik pastinya. Kalau itu biasanya setelah kan anak-anak diminta untuk maju, terus jika memang ada jawaban atau materi yang kurang tepat, biasanya tidak langsung disalahkan, tetapi kita memberikan apresiasi terlebih dahulu, lalu apresiasinya itu berupa apa? Ucapan, Bu, ujian. Ucapan atau pujian, oke. Keterampilan menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Nah, guru itu mencontohkan pembelajaran yang mendidik itu seperti apa dalam materi bahasa Indonesia barusan? Yang mendidik itu ketika berbicara menggunakan kalimat efektif. Oh, ketika memberikan
ketika berbicara menggunakan kalimat. Contohin bagaimana kalimat efektif itu. Ketika tadi pembelajaran bahasa Indonesia tentang membahas keadaan cuaca seperti cuaca hari ini seperti apa ya? Cuaca hari ini sangat cerah dan udaranya sangat dingin. Oke. Nomor 7, keterampilan memanfaatkan sumber media pembelajaran. Sumber media pembelajaran apakah sudah sesuai dengan metode yang akan diajarkan hari ini? Alhamdulillah sudah. Oke, sudah ya. Pengolahan waktu biasanya untuk persepsi berapa menit, kemudian untuk penggunaan waktu pembelajaran yang efektif berapa menit, kemudian untuk kedisiplinan menutup itu biasanya berapa menit? Untuk membuka itu biasanya insya Allah 3 menit, dan kegiatan intinya 22 menit, dan akhirnya penutupnya kita menggunakan 5 menit. Oke. Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana atau RPP. Apakah pembelajaran sesuai dengan RPP? Alhamdulillah sudah. Oke, sesuai ya. Mereka memahami dan mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Ayu. Insya Allah mengerti. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih Bu. Sama-sama.